Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Senior, kamu baik-baik saja. Chen Ping melangkah maju untuk memeriksa luka Shen Xian. Shen Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Chen, saya baik-baik saja, hanya saja pemakan jiwa telah melarikan diri. Soul Devourer itu juga terluka. Bahkan jika dia lolos, dia tidak akan bisa kembali dalam waktu dekat. Prioritas utama kami adalah memulihkan kekuatan kami secepat mungkin. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia menatap Yan Nantian dan berkata, Master Sekte Yan, kami perlu meminjam sekte Anda untuk sementara waktu, dan para pengikut sekte Anda juga membutuhkan perlindungan. Tuan Chen, selama pelahap jiwa itu tidak datang, murid-muridku tidak takut pada siapapun di 9 surga. Kata Yan Nantian. Bagu. Chen Ping mengangguk, lalu mengeluarkan menara penindas iblis dari area terlarang sekte surgawi Yan Luo. Chen Ping, Liu Sue, Yan Nantian, dan Shen Xian semuanya memasuki menara penindasan iblis. Di dalam menara penindas iblis, mereka dapat pulih dalam waktu yang singkat. Melihat aliran waktu yang berkilauan di dalam menara, Shen Xian dipenuhi dengan keterkejutan. Tuan Chen, apakah ini menara penindas iblis? Tanya Shen Xian. Benarkah, senior kenal dengan menara penindas iblis? Chen Ping agak penasaran, karena banyak orang yang belum mengenal menara penindasan iblis. Aku tahu itu, dan aku juga tahu asal-usul menara penindas iblis ini. Kata Shen Xian. Mendengar ini, Chen Ping langsung tertarik dan buru-buru bertanya, Senior, bisakah Anda menjelaskan lebih rinci? Shen Xian mengangguk. Di era primordial yang jauh, manusia, iblis, dan monster hidup berdampingan di dunia, terus-menerus berperang, yang menyebabkan ketidakseimbangan di 3 alam dan runtuhnya tatanan. Untuk meredakan kekacauan, 3 makhluk agung yang lahir di bawah takdir langit dan bumi leluhur Dao manusia, yang mulia agung ras iblis, dan kaisar suci ras iblis mengorbankan diri mereka sendiri, menggunakan kultivasi hidup dan pemahaman mereka terhadap hukum untuk menempat 3 menara yang mencapai surga. Menara penindas iblis dibangun oleh kaisar iblis dengan menggunakan tulang punggungnya sendiri sebagai fondasi dan menggabungkan hukum waktu. Menara ini memiliki efek ajaib, ia dapat mengubah aliran waktu di dalam menara. 1 tahun di luar menara sama dengan 1 abad di dalam. Ini bukan hanya penjara untuk memenjarakan iblis, tetapi juga tempat yang sangat baik untuk berkultivasi. Namun, karena perbedaan aliran waktu, mereka yang berkemauan lemah mudah tersesat di dalamnya dan bahkan tidak menyadari bahwa umur mereka telah habis. Menara penekan iblis ditempa oleh seorang raja iblis yang menggunakan inti iblis kelahirannya sebagai intinya dan menggabungkan hukum spasial. Menara ini berisi dunia labirin tak berujung, dengan lapisan demi lapisan ruang yang terus berubah. Tidak hanya dapat memenjarakan dan menjinakkan iblis yang kejam, tetapi juga dapat menggunakan kekuatan spasialnya untuk membuka jalur sementara di dunia nyata untuk berteleportasi melintasi ruang angkasa atau membuat penghalang spasial untuk pertahanan. Menara penindasan abadi dibangun oleh leluhur Dao dari ras manusia, yang menggunakan buah Dao miliknya sendiri sebagai panduan dan mengintegrasikan hukum energi. Menara ini tidak dimaksudkan untuk menekan para dewa abadi yang baik hati, tetapi untuk memenjarakan para dewa abadi yang jatuh, dan dewa jahat, yang telah jatuh ke dalam kebejatan, melanggar hukum surga, dan menyalahgunakan aturan dalam mengejar kekuasaan. La dapat memurnikan energi surgawi yang tidak teratur, menguraikan dan menyerap semua serangan energi yang tidak teratur, dan mengubahnya menjadi energi primordial surgawi dan bumi yang paling murni untuk menyehatkan dunia. Ketiga menara itu berdiri terpisah, masing-masing menekan arus waktu, ruang, dan energi yang bergejolak, menyebabkan iblis terperangkap dalam aliran waktu, iblis besar tersesat dalam kehampaan, dan makhluk abadi yang jatuh punah. Dunia akhirnya kembali damai. Konon, ketika ketiga menara bersatu kembali, mereka akan dapat memanggil menara Zenyuan 3 alam yang terakhir. Menara ini akan melampaui ciptaan, memiliki kehidupan dan kehendak sejati, dan menjadi makhluk tertinggi yang menjaga keseimbangan 3 alam. Kalau aku tidak salah,
menara penekan setan milik Tuan Chen dapat mengubah aliran waktu, 1 tahun di luar menara. Setara dengan 100 tahun di dalam, benarkan? Benar sekali. Mata Chen Ping melebar, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa asal-usul menara penindas iblis akan begitu misterius, terutama setelah mendengar kata-kata, menara penindas iblis. Chen Ping langsung teringat pada Chen Biking dan Lao Hei, yang masih terjebak di dalam menara penindas iblis. Kristal naga Chen Biking masih ada di dalam tubuh Chen Ping. Yang tidak diduga Chen Ping adalah bahwa ketiga menara ini sebenarnya telah diubah oleh makhluk-makhluk kuat dari masing-masing rasnya. Tampaknya ras manusia, iblis, dan monster dulunya hidup rukun, tetapi kemudian mereka mulai saling membunuh. Senior, tahukah kamu apa yang terjadi pada ketiga menara itu setelahnya? Dan bagaimana mereka disatukan? Pada saat ini, pikiran Chen Ping sudah terfokus pada penyatuan tiga menara. Sekarang setelah aku memiliki menara penindas iblis, jika aku dapat menemukan cara untuk mendapatkan menara penindas iblis dan menara penindas abadi, aku akan menjadi tak terkalahkan. Shen Zian menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu soal itu. Aku hanya tahu menara penekan iblis bisa berkeliaran bebas di dunia yang luas ini tanpa batasan spasial. Mengenai di dunia mana ia akan muncul, tidak ada yang bisa memprediksinya. Mengenai menara penindasan abadi, aku belum mendengar apapun tentangnya, dan aku sama sekali tidak tahu cara menggabungkan ketiga menara itu. Oh, Chen Ping tampak agak kecewa. Namun, sekarang setelah ia mengetahui tentang tiga menara, Chen Ping berencana untuk lebih memperhatikannya di masa mendatang. Tuan Chen, saya telah meminta murid saya untuk membawa semua sumber daya sekte surgawi Yama ke sini. Yan Nantian mengikuti kata-kata Chen Ping. Agar orang-orang ini dapat memperoleh kembali kekuatannya, mereka memerlukan sumber daya yang cukup. Namun, Chen Ping sedikit mengernyit saat melihat sumber daya yang dimiliki sekte surgawi Yan Luo. Meskipun sekte surgawi Yama adalah sekte besar, ia tidak memiliki banyak sumber daya, dan Chen Ping memperkirakan bahwa ia telah menghabiskan semuanya. Lagi pula, Chen Ping menghabiskan sumber daya beberapa kali lebih cepat daripada yang lain. Baiklah, kalian pulihkan tenaga kalian di dalam menara dulu. Aku akan keluar sebentar. Chen Ping tidak ingin bersaing dengan Liu Sui dan yang lainnya untuk mendapatkan sumber daya. Tuan Muda Chen, Anda mau pergi kemana? Tanya Liu Sui buru-buru. Aku akan pergi ke surga ke-8. Raja Dewa sudah kembali ke istana Raja Dewa. Aku akan memeriksa situasi kuil. Saat ini, selagi kita di sini, mari kita lihat apakah kuil punya sumber daya tambahan. Kata Chen Ping, apakah kamu perlu aku ikut? Kamu sedang terluka sekarang? Tanya Liu Sui dengan khawatir. Tidak apa-apa, sekalipun aku terluka, aku masih bisa berjalan menyamping saat mencapai tingkat ke-8 surga. Chen Ping tersenyum sedikit, namun, Chen Ping berkata jujur. Meskipun ia terluka, tak seorang pun di surga ke-8 yang bisa menandinginya. Tuan Chen, kalau begitu, tolong jaga diri. Shen Zian terluka parah dan tidak bisa menemani Chen Ping, jadi dia hanya bisa berpesan kepada Chen Ping untuk menjaga diri. Ya, aku akan segera kembali. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia meninggalkan menara penindas iblis. Chen Ping cukup mempercayai Yan Nantian untuk meninggalkan menara penindas iblis di sekte surgawi Yan Luo tanpa rasa khawatir. Terlebih lagi, dengan adanya Liu Sui dan Shen Zian, bahkan jika Yan Nantian menjadi serakah, dia tidak akan sebanding dengan Shen Zian dan Liu Sui. Nak, kau sebenarnya tidak akan pergi ke surga ke-8, kan? Setelah meninggalkan sekte surgawi Yama, Raja Iblis Awan Merah berbicara kepada Chen Ping. Chen Ping menyeringai dan berkata, kuil juga mengalami kesulitan, bagaimana mungkin aku pergi ke surga ke-8? Untuk meminta sumber daya pada kuil. Aku berencana untuk menjelajahi 9 surga, memeras uang, dan merampok sejumlah sumber daya. Tidakkah kau merasa menyesal mengatakan hal-hal seperti itu? Kata Raja Iblis Awan Merah tanpa berkata-kata. Tentu saja tidak, aku hanya berurusan dengan kejahatan, kata Chen Ping, sosoknya perlahan menghilang. Chen Ping menyembunyikan kehadirannya dan terbang rendah menembus pegunungan dan hutan belantara surga. Kesembilan yang sunyi, indera ketuhanannya, bagaikan jaring halus,
menyapu pegunungan, hutan, dan lembah di bawah. Mencari sasaran yang tepat, La masih merasakan nyeri tumpul di organ-organ dalamnya, luka-luka akibat pertarungannya dengan sang pemakan jiwa. Masih jauh dari pulih, dan mengaktifkan kekuatan spiritualnya secara paksa membuat meridiannya terasa seperti dihanguskan api. Namun, ia harus segera mendapatkan sumber daya, tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk semua orang di menara. Setelah terbang sekitar setengah hari, fluktuasi energi dan teriakan samar yang datang dari lembah di depan menarik perhatiannya. Dia menyembunyikan seluruh kehadirannya, mendekat tanpa suara bagaikan daun yang jatuh. Di lembah, 3 orang kultivator berjubah hitam, memancarkan aura jahat, sedang mengepung seorang kultivator perempuan yang mengenakan gaun ungu muda. Ketiga kultivator iblis itu berada di puncak alam abadi manusia. Mereka kejam dan terkoordinasi dengan sempurna. Aliran cahaya iblis berubah menjadi rantai dan cakar hantu, terus-menerus menyerang kultivator perempuan itu. Kultivator perempuan itu juga cukup kuat, berada di puncak alam abadi manusia, La menghunus pedang panjang. Sebening air musim gugur, bilahnya berkilau dingin. Saat ia mengayunkannya, pedang itu berubah menjadi lapisan-lapisan. Layar cahaya, nyaris tak mampu menahan serangan gabungan ketiganya. Kultivator perempuan itu berkata dengan dingin, "Tidak pantas. Dilihat dari penampilanmu, kau pasti terluka parah. Kau sendiri sudah dalam kesulitan, tapi kau masih saja berusaha bersikap seperti orang yang membela orang lain. Sungguh menggelikan. Di surga ke-9 ini, hukum rimba berlaku. Aku dikepung oleh mereka hari ini karena aku lemah dan sial. Malapetaka, ini adalah balasan yang setimpal untukku. Kau tiba-tiba muncul dan membunuh mereka, itu pilihanmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Apa kau harap aku berterima kasih dan menawarkan diri sebagai balasannya? Kau cukup terampil, tapi sayangnya, kau tidak terlalu cerdas." Ketiga orang ini hanyalah murid luar, Sekte Iblis Hitam. Jika kau membunuh mereka, masalah akan segera menimpamu. Saya sarankan kamu untuk segera bergegas dan memikirkan cara untuk melarikan diri, daripada terjerat dengan saya di sini dan membuang-buang waktumu. Dia berbicara sangat cepat dan dengan kata-kata tajam, menganggap bantuan Chen Ping sebagai campur tangan, atau bahkan beban dan masalah. Saat Chen Ping mendengarkan sarkasmenya yang cepat, kemarahannya perlahan-lahan digantikan oleh perasaan dingin yang tidak masuk akal. Orang yang diselamatkannya ternyata adalah orang yang sangat egois, berhati dingin, dan tidak bermoral. "Tapi aku akhirnya menyelamatkanmu," kata Chen Ping. "Aku tidak memaksamu untuk menyelamatkanku," kata kultivator perempuan itu. "Sialan, kamu punya cacat fisik, kenapa kamu tidak bilang dari tadi?" Melihat sikap kultivator perempuan itu yang acuh tak acuh dan bahkan meremehkan campur tangannya, Chen Ping tiba merasa sedikit patah semangat dan kehilangan minat untuk berdebat dengannya. Cacat fisiologis. Kultivator wanita itu terkejut, tetapi segera menyadari apa yang dimaksudnya. "Kaulah yang memilikinya." Suara mendesing. Sebelum kultivator wanita itu selesai berbicara, Chen Ping telah mengayunkan pedang pembunuh naga miliknya. Kilatan cahaya pedang melesat di langit, dan kepala sang kultivator wanita melayang tinggi ke udara. Dengan lambaian tangannya, tas penyimpanan Chen Ping juga ada di tangannya. "Nak, kau memang kejam. Tapi apa maksudmu dengan mengatakan gadis itu punya cacat fisik? Saya tidak melihat kekurangan apapun pada dirinya. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu," kata Raja Iblis Awan Merah. Chen Ping hanya tersenyum tipis dan tidak memberikan penjelasan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang akan dipahami oleh mereka yang mengerti, dan mereka yang tidak mengerti tidak akan merasa perlu dijelaskan. Chen Ping menggeledah tas penyimpanan keempat orang itu, tetapi tidak langsung pergi, malah menemukan sebuah gua terpencil dan membentuk formasi penyembunyian sederhana. La pertama-tama memeriksa barang jarahannya. Tas penyimpanan ketiga kultivator iblis itu sebagian besar berisi material jahat dan kristal sihir tingkat rendah, yang tak banyak berguna baginya. Namun saat dia membuka tas penyimpanan milik kultivator wanita berpakaian ungu itu, matanya berbinar. Selain sejumlah batu roh dan pil berkualitas tinggi, di dalam tas itu juga terdapat botol giok halus berisi pil seukuran buah lengkeng,
yang memancarkan aura 9 warna pil 9 putaran yang menjadi penyebab perkelahian di antara mereka. Di samping ramuan itu terdapat sebuah token seukuran telapak tangan, bukan emas atau kayu, terasa dingin saat disentuh. Bagian depannya terukir karakter, Suan, dan bagian belakangnya bergambar puncak gunung yang diselimuti awan dan kabut. Di bawahnya terdapat dua karakter yang lebih kecil, Yinsa. Sekte Suan Yinsa. Chen Ping mengangkat alisnya. Meskipun baru saja memasuki 9 surga, ia sudah mendengar reputasi sekte ini. Sekte ini merupakan sekte iblis kelas 2 di 9 surga, yang dikenal karena teknik kultivasi seksual dan pengendalian hantunya. Sekte ini berbahaya dan memiliki reputasi yang buruk. Mereka adalah burung yang memiliki bulu yang sama. Chen Ping mendengus dingin. Kultivator perempuan itu begitu dingin dan egois, orang bisa membayangkan seperti apa suasana sektenya. Gambaran wajah kejam sang kultivator wanita sebelum kematiannya terlintas dalam pikirannya, dan ketika dia memikirkan reputasi buruk sekte Suan Yinsa, sebuah pikiran perlahan-lahan menjadi jelas. Waktu yang tepat, pil 9 putaran ini berkualitas sangat baik, cukup untuk memulihkan sebagian besar kekuatanku. Saat itu, sekte Suan Yinsa akan menjadi tempat pertamaku merekrut sumber daya. Kilatan dingin melintas di mata Chen Ping. Dia bukan orang yang haus darah, namun dia berpegang teguh pada prinsip, jika seseorang memperlakukanku dengan hormat, aku akan memperlakukannya dengan lebih hormat lagi. Jika seseorang menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya. Perkataan dan tindakan kultivator perempuan itu telah melewati batasnya, dan menurutnya, sekte tersebut tidak lagi mempunyai alasan untuk tetap eksis. Lebih jauh lagi, memberantas sekte jahat semacam itu tidak hanya akan menyediakan sumber daya tetapi juga berfungsi sebagai tindakan keadilan. Tanpa ragu lagi, dia mengeluarkan pil 9 putaran dan menelannya dalam satu tegukan. Begitu ramuan itu masuk ke dalam perut, ia langsung berubah menjadi aliran deras yang kuat namun lembut, mengalir cepat ke seluruh bagian tubuh. Kekuatan obat murni menyehatkan meridiannya yang rusak, memperbaiki cedera tersembunyi dalam organ dalamnya, dan bahkan menyehatkan jiwanya yang terkuras. Di dalam gua, energi spiritual memenuhi udara, dan aura Chen Ping menjadi kuat dan halus dengan kecepatan yang terlihat. Luka-lukanya sembuh dengan cepat, wajahnya yang pucat kembali merona kemerahan, dan napasnya yang sebelumnya tidak teratur berangsur-angsur menjadi tenang. Bahkan kondisinya sudah sedikit membaik dibandingkan sebelum cedera, dan sudah menyentuh ambang tahap akhir. Peringkat kelima alam manusia abadi. Beberapa hari kemudian, Chen Ping membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya yang nyata dan intens. Mengepalkan tinjunya pelan, merasakan kekuatan yang bergejolak di dalam dirinya, dan senyum dingin tersungging di bibirnya. Sudah waktunya. La mengeluarkan token sekte Suan Yinsa dan menyerbunya dengan indera ilahinya. La dengan cepat merasakan lokasi sebuah gerbang gunung yang terletak puluhan ribu mil jauhnya, diselimuti energi Yinsa yang pekat. Dengan gerakan cepat, Chen Ping berubah menjadi seberkas cahaya yang sulit dipahami, melesat menuju sekte Suan Yin. Sekte Suan Yinsa terletak di sebuah lembah tempat bertemunya urat-urat Yin. Sekte itu senantiasa diselimuti awan kelabu gelap, dan udaranya dipenuhi bau busuk samar dan suasana dingin. Semua murid yang berpatroli memiliki mata yang menyeramkan dan dikelilingi oleh aura hantu yang samar. Chen Ping bergerak seolah-olah berada di lapangan kosong, dengan mudah melewati formasi penjaga luar dan tiba tepat di atas area inti sekte. Kuat, dia berdiri di udara, menatap bangunan-bangunan hantu di bawahnya, dan tanpa basa-basi, dia melepaskan aura yang ledakan. Seperti gunung tak terlihat yang menekan, seluruh sekte Suan Yinsa langsung dilanda kekacauan. Murid-murid dengan tingkat kultivasi rendah roboh ke tanah, dan ubin-ubin dari bangunan berjatuhan berhamburan. Siapa yang berani menyinggung sekte Suan Yinsaku? Beberapa aura kuat membubung ke langit dari kedalaman sekte. Mereka adalah pemimpin sekte dan beberapa tetua sekte Suan Yinsa, yang semuanya berada di tahap awal alam abadi surgawi. Pria parubaya yang memimpin kelompok itu berwajah pucat dengan tatapan sinis di matanya. Dia tidak lain adalah pemimpin sekte, leluhur Suansa.
Ketika mereka melihat hanya ada satu orang di udara, dan ia tampaknya hanya berada di tingkat kelima alam manusia abadi, mereka mula-mula menghela napas lega, lalu luapan amarah karena diremehkan membuncah di dalam diri mereka. Nak, siapa kau? Beraninya kau membuat masalah di sekte Suan Yin Saku. Leluhur Suansa berteriak dengan tegas, sambil diam-diam memberi isyarat kepada para tetua untuk bubar dan membentuk pengepungan. Tatapan Chen Ping tenang, seolah sedang menatap sekelompok semut, terlalu malas untuk mengatakan apapun kepada mereka, dan hanya mengambil token yang diperolehnya dari kultivator perempuan itu dan melemparkannya. Token itu mendarat dengan bunyi dentang di kaki leluhur Suansa. Leluhur Suansa menunduk dan raut wajahnya sedikit berubah. Ini, token Xiaozi. Apa yang telah kau lakukan padanya? Xiaozi adalah nama dari kultivator wanita, seorang murid inti yang sangat dihormati dalam sekte tersebut. Bunuh dia. Chen Ping berbicara dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan masalah sepele. Apa, beraninya kau membunuh murid kesayanganku? Seorang wanita tua yang berdiri di belakang leluhur Suansa berteriak. Dia adalah guru Xiaozi. Master sekte, bunuh dia. Balas dendam Xier. Mengapa kau membunuh murid-murid sekte kami? Tanya leluhur Suansa. Muridmu itu lidahnya kasar. Aku menyelamatkannya, tapi dia mengejekku dan bersikap sangat sarkastis, jadi aku membunuhnya, kata Chen Ping dengan tenang. Seolah membunuh kultivator wanita itu semudah membunuh semut. Mata leluhur Suansa berkilat penuh niat membunuh. Baiklah. Kau hanyalah manusia abadi tingkat 5, kau membunuh murid-muridku dan masih berani datang dan memprovokasiku. Hari ini aku pasti akan mengambil jiwamu dan memurnikan jiwamu, sehingga kau tidak akan pernah bereinkarnasi. Bentuk formasi. Seketika, para tetua mengambil posisi mereka, dan energi yin mereka melonjak liar, mengembun menjadi formasi wajah hantu besar yang melahap Chen Ping. Leluhur Suansa secara pribadi mengambil tindakan, menghunus tongkat tulang yang dililit roh-roh pendendam yang tak terhitung jumlahnya, yang berubah menjadi cahaya jahat hijau yang mengerikan, menuju langsung ke pintu Chen Ping.